pagi hari ini kita sungguh bersuka cita kita boleh bertemu kembali dengan semua keadaan yang baik ya. Dan kami tim dari Women's Talk hari ini kami ingin membahas kembali visi yang Tuhan berikan 2 minggu yang lalu. Yaitu, Victor tolong bisa keluarin gambarnya. Kalau ibu-ibu yang ingat 2 minggu yang lalu kita Tuhan berikan visi kepada saya tentang pemandangan ini. Nah, ini pemandangan yang Tuhan berikan, di mana ada air yang mengalir deras, ada rumput hijau, tapi kita lihat perjalanan si domba dan Tuhan Yesus. Mereka berjalan di dalam jalanan yang tidak nyaman, banyak lubangnya, banyak kerikilnya, banyak batu, dan di sebelah kanannya itu, boleh dibilang di sekelilingnya itu ada makhluk-makhluk yang mengerikan dan keadaan yang gersang. Dan waktu saya tanya Tuhan, Tuhan apa ini gambar maksudnya? Dan Tuhan mengatakan inilah kehidupan kita, yaitu kita hidup bukan hanya jalan yang berkarpet, tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tapi perjalanan hidup kita itu penuh dengan godaan yang musuh-musuh kita di sekeliling kita, sebagaimana tadi Ria juga nyanyikan ya, di sekeliling kita itu banyak musuh-musuh yang mau menjatuhkan kita. Dan tapi ada satu hal yang membuat perbedaan, yaitu kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan yang kita mau pelajarin selama bulan Juli ini adalah bagaimana ya si domba ini kok dia bisa berjalan dengan kepala yang mendongak ke atas. Kembali seperti tadi lagu yang dia nyanyikan ya. Tegakkanlah kepalaku, hadapi segala lawan-lawanku, menghadapi segala masalah-masalah. Apalagi hari-hari ini begitu banyak masalah ya. Dan ini sangat penting sekali bagi kami ya. Bagaimana kita itu menghadapi masalah ini? Apakah kita menghadapi dengan kepala yang menunduk, domba yang tunduk, yang lemes, yang takut, ya, yang khawatir, ataukah kita berjalan seperti domba yang Tuhan kasih lihat ini, yaitu berjalan dengan kepala kita mendongak ke atas, bukan karena kita sombong, tapi karena kita penuh dengan confidence, karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Dan oleh karena itu, yang harus kita kenali dulu adalah siapa diri kita ini. Dan juga sebagai identitas kita yang sudah sering kali kita bahas di dalam Women's Talk ini ya. Dan juga kita harus mengenali, kita ini berjalan sama siapa? Apa kuasanya? Siapa kebenaran-kebenaran tentang siapa Tuhan Yesus itu? Itu perlu kita ketahui. Dengan bagaimana dengan kita membina relationship dengan kita, dengan gembala ini, supaya kita tahu betapa kasihnya itu yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mendongak ke atas walaupun apapun yang sedang kita hadapi. Dan hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Mika yang akan membawakan tentang renewing your mind. Silahkan. Shalom semuanya ibu-ibu yang luar biasa. Saya kembali kepada visi yang tadi Ibu Tati sudah sharing. Luar biasa banget. Gambar itu terus berbicara pada saya. Karena gambar itu powerful banget ya. Jadi setelah beberapa minggu ini masih jelas sekali dalam pikiran saya. Yang Tuhan tunjukkan kepada saya muka domba itu. Domba yang beruntung itu mukanya begitu cerah ya, begitu confident, begitu penuh sukacita. Mukanya tuh begitu bangga gitu. Sedangkan kalau kita lihat kembali ke gambaran yang tadi ya, Victor boleh? Gambaran yang pertama tadi masih yang ya benar. Kembali kalau kita lihat gambaran ini, Tuhan kasih lihat, Tuhan bilang pada saya gini, lihat muka domba itu, begitu sukacita, begitu yakin, begitu bangga dia begitu bangga,
berjalan di samping Tuhan Yesus. Dia begitu memperhatikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat pandangan matanya, dia sama sekali tidak melihat sekelilingnya. Jadi karena dia begitu fokus kepada Tuhan Yesus, arahnya kepada rumput-rumput hijau dan air yang tenang itu. Dia sudah nggak melihat lagi, dia nggak pikirin apa yang ada di sekitarnya. Dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus dan dia fokus kepada padang rumput yang hijau dan yang berbunga-bunga dan yang berair tenang itu. Dia nggak mikirin apa yang ada di ada penjahat-penjahat, ada setan-setan yang mau mengganggu, mau mendistraksi dia sama sekali tidak terpengaruh. Karena apa? Tuhan tanya pada saya, karena apa? Kamu pikir karena apa? Terus saya bilang, apa ya Tuhan? Karena pikirannya sudah diperbaharui. Karena semua yang dia pikirkan hanya Tuhan Yesus, yang dia pikirkan hanya janji Tuhan, itu yang membuat dia kuat. Itu yang membuat dia dapat melewati semua yang kita lihat kurang baik ya. Dan posisi domba itu sengaja ada di dekat keadaan yang tidak baik itu karena dia memang masih tinggal di dunia. Seperti kita masih tinggal di dunia. Tetapi pikiran kita bukan ada di dunia ini. Pikiran kita ada pada janji Tuhan. Pikiran kita ada bersama Tuhan Yesus. Pikiran kita ada di keadaan yang baik di surga. Tidak kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Nah, itu yang Tuhan bilang, aku mau engkau memperbarui pikiranmu. Karena itulah kunci dari kemenangan. Kemenanganmu terletak pada pikiran yang sudah diperbarui. Itu terus Tuhan ngomong terus itu pada saya. Ini gambaran terus saya kembali pada ada dalam pikiran saya dan terus Tuhan ngomong, ya perbarui pikiranmu. Penting sekali untuk saat ini kita memperbarui pikiran kita. Kita tidak lagi berpikir seperti dunia berpikir, tapi kita berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Itu terus yang Tuhan ngomong dan biasa ya Tuhan kalau lagi mengajarkan sesuatu, kemanapun saya pergi tuh ketemunya ya mengenai renewing your mind, baru pikiranmu terus ketemu itu. Nah, pertama yang yang ingin saya bagikan adalah kalau orang kita ambil contoh ya, satu Abraham. Ayat yang pertama ya, ayat ketiga. Ibrani 11 ayat 19. Ini menceritakan mengenai Abraham. Abraham di Kejadian 22 ayat 1-8 tambahkan anaknya, anak tunggalnya yang dia dapatkan di masa tuanya, yang dia dapatkan di tengah-tengah keadaan yang mustahil, di tengah-tengah janji Tuhan yang ya dan amin. Setelah dia baru mendapatkan Ishak itu, sekarang Tuhan berkata kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Abraham bisa kuat? Kenapa Abraham bisa taat? Kenapa Abraham bisa melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan? Rahasianya Tuhan beritahu saya ada di sini nih, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa. Bentar ya, Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi pikiran Abraham ini adalah pikiran yang sudah diperbarui. Pikiran yang selaras dengan pikiran Allah. Dia mengerti maksud Allah. Dia tidak khawatir, dia tidak meragukan janji Allah.
Karena dia barusan melihat mujizat ya. Dia baru melihat mujizat bahwa di tengah ketidakmustahilan Allah itu memberikan janjinya. Jadi ini suatu proses. Memperbarui pikiran itu adalah suatu proses. Pertama, Abraham waktu sering bertanya sama Tuhan ya. Jadi dia sempat bernegosiasi juga sama Tuhan. Dia tidak langsung taat gitu. Tapi makin lama Abraham semakin mengenal Allahnya, semakin dia percaya kepada Allahnya. Dia melihat mujizat yang Tuhan janjikan itu benar-benar janji Tuhan tuh ya dan amin, dan itu terlaksana dalam kehidupannya. Jadi ya Abraham belajar untuk semakin taat, semakin mempercayai Allahnya, dan akhirnya ketika Tuhan meminta untuk dia mengorbankan anak perjanjiannya itu, dia tidak sama sekali tidak ragu, tidak bertanya lagi, tidak membantah lagi, langsung dia katakan ya Tuhan, dan langsung dia dia langsung melaksanakan apa yang Tuhan mau ya. Kenapa? Karena pikirannya sudah diperbarui. Karena pikirannya tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Inilah yang Tuhan maksud dengan renewed mind. Pikiran yang sudah diperbarui itu. Ini salah satu contohnya. Jadi Tuhan berkata pada saya, pikiran itu penting sekali untuk diperbarui. Dan itu kadang-kadang hanya bisa dengan seketika Tuhan membukakan pikiran kita, tapi kadang-kadang membutuhkan suatu proses, membutuhkan suatu keyakinan demi keyakinan, ya, seperti kulit itu ya, seperti kulit onion, seperti kulit bawang, perlu dikupas dan dikupas terus, Tuhan bukakan terus sampai pada akhirnya benar-benar pikiran kita tuh selaras dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita tuh seperti pikiran Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Nah itu ada yang butuh proses ya, dan kadang-kadang tuh lama. Pikiran itu nggak bisa ditengking. Kalau kita lahir baru, roh yang bukan dari Tuhan, roh jahat itu bisa ditengking. Tapi pikiran kita nggak bisa ditengking. Pikiran kita harus diproses. Pikiran kita harus ditransformasi. Pikiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan yang salah. Tuhan akan ambil dan Tuhan ganti dengan pikiran-pikiran yang benar. Karena seperti apa yang kita pikirkan, itulah kita jadi. Kita bisa gagal, kita bisa kecewa, kita bisa salah arah. Kalau pikiran kita salah, kita bisa mengikuti Tuhan dan tersesat. Karena kita salah mengikuti. Kata kita salah pikir, kalau kita salah persepsi. Dan itu semua ada dalam pikiran kita. Peperangan kita tuh ada pada pikiran kita. Ubah pikiranmu dan hidupmu akan berubah. Begitu powerfulnya ya pikiran kita, begitu mempengaruhi kehidupan kita pikiran kita itu. Wrong belief, sesuatu yang keyakinan yang salah itu akan membuat kita tersesat. Kalau kita tidak diperbarui oleh Tuhan, kita tidak dibukakan oleh Tuhan, kita bisa pikir kita sedang berjalan pada jalan yang benar. Padahal sebenarnya kita berjalan jalan yang bukan kehendak Tuhan, yang adalah tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan semuanya itu membutuhkan lifetime proses ya. Proses selama kita hidup. Tuhan akan terus mengerjakan, mengubah dan memperbarui pikiran kita asal kita mau. Begitu pentingnya memperbarui pikiran kita itu. Jadi terus Tuhan tuh pertemukan saya dengan kesaksian-kesaksian mengenai pikiran yang dibarui. Karena saya bertanya, Tuhan, jadi pikiran yang dibarui itu seperti apa? Renewed mind itu seperti apa Tuhan? Terus salah satu contohnya, pikiran yang selaras, pikiran yang align dengan
kehendak Tuhan itu, contohnya tadi domba tadi. Domba itu percaya banget sama Tuhan. Percaya banget Tuhan itu Tuhan Yesus menguasai semua keadaan. Dia percaya banget bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Si domba ini percaya banget bahwa Tuhan Yesus itu memilih dia. Itu dengan keyakinan itu, si domba ini bisa berfokus kepada Tuhan Yesus. Tanpa keyakinan itu dia akan terdistraksi ya dengan keadaan sekitarnya. Tanpa keyakinan itu dia akan terpengaruh, imannya akan menjadi lemah. Tapi karena dia begitu yakin, dia begitu dan di dalam penglihatan itu tuh tadi kan juga menjelaskan bahwa seringkali Tuhan Yesus menengok kepada domba itu. Jadi domba ini menantikan Tuhan Yesus menengok kepadanya dan dia melihat Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Jadi semakin dia yakin bahwa dia dikasihi, dia dipilih, dia nggak dilindungin, dia ada di dalam keamanan, dia terjamin keamanannya, dan apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik buat dia. Jadi itulah renewed mind, itulah pikiran yang sudah diperbarui. Nah ini contoh salah satunya tuh yang domba itu. Contoh kedua renewed mind itu adalah Paulus. Paulus itu bersuka cita dalam kelemahannya. Paulus itu bisa bersuka cita dalam kelemahannya. Paulus itu bisa bersuka cita di saat dia lemah, karena dia tahu di saat dia lemah Tuhan yang dipermuliakan. Itu menurut saya aneh banget, tapi itulah pikiran yang diperbarui. Dia berbahagia saat masuk pencobaan. Karena dia tahu di saat ada pencobaan datang, itu kesempatan untuk dia menjadi lebih kuat. Untuk dia lebih lagi dibentuk untuk menjadi lebih kuat. Pencobaan itu dipandang Paulus sebagai alat untuk membuat dia kuat. Nah, itulah renewed mind. Kalau kita menghadapi cobaan, mungkin kita memikir, kita nggak akan berpikir seperti itu selain kita memiliki pikiran yang sudah diperbaharui. Ada lagi, terus saya ketemu lagi dengan kesaksian Ibu Hana. Kesaksian Ibu Hana itu berbicara mengenai, ada yang pernah dengar nggak ya? Beberapa minggu yang lalu Ibu Hana bersaksi di Women Talk ini. Dia berkata dia tuh sering sakit. Pada suatu hari dia pergi ke tempat adik iparnya. Terus adik iparnya bilang gini, kok kamu tuh suka sakit sih? Dia bilang gitu. Nah, tapi Ibu Hana tuh di dalam pemikirannya tuh percaya bahwa orang yang sakit itu sedang diajar Tuhan. Orang yang dihajar Tuhan adalah anak. Kalau tidak dihajar Tuhan adalah bukan anak. Jadi itu dia sampaikan kepada ipar ini. Ipar ini jadi kepikiran malamnya nggak bisa tidur. Loh, aku kok nggak hidupnya enak-enak aja, artinya aku bukan anak dong. Itu jadi membuat dia tidak bisa tidur, jadi menegur dia. Jadi akhirnya dia juga bertobat. Dia mau mendekat kepada Allah untuk dia bisa dianggap juga sebagai anak. Itu buat saya luar biasa banget. Pemikiran yang seperti itu, itulah renewed mind, itulah pikiran yang sudah diperbarui. Pikiran yang bisa mengerti selaras dengan apa Alkitab katakan. Jadi waktu Ibu Hana tidak menganggap kesulitannya itu sesuatu yang tidak baik, tapi dia menganggap kesulitannya itu sesuatu yang baik. Karena dia merasa kesulitan itu menghajar dia untuk dia menjadi
anak, sebagai seorang anak, karena Bapak menganggap dia seorang anak, bukan anak gampangan, bukan anak tetangga, karena dia adalah seorang anak, jadi dihajar. Itu menurut itu yang Tuhan sebutkan, itulah renewed mind. Kita lihat di Ibrani 12 ayat Oh ya, itu ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 1 sampai 15 ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak bukan anak gampangan ya. Kemudian setelah kesaksian Ibu Hana, saya ketemu lagi dengan kesaksian Pak Ahok. Siapa yang pernah udah dengar ya kesaksian Pak Ahok yang menderita COVID, seluruh keluarganya, dia, istrinya, putranya yang masih belum yang setahun lebih ya, mertuanya, dua-duanya, mamanya semua kena COVID. Jadi dia sempat down dan khawatir ya. Tapi ketika dia down dan khawatir, itu langsung CT-nya turun. Dan sampai sesak napasnya, sampai dia memerlukan oksigen. Itu semua karena pikirannya, karena pikiran yang ketakutan, pikiran yang khawatir, mengakibatkan kondisi tubuhnya menurun terus. Nah, sampai pada suatu hari dia teringat akan ayat mengenai damai sejahtera Allah yang melewati segala akal di Efesus ya, itu yang akan memberikan damai sejahtera. Karena pikiran itu, langsung CT-nya dia kembali naik. Dan berangsur-angsur dia jadi sembuh. Begitu kuatnya pengaruh pikiran ya Bapak Ibu. Kalau pikiran kita khawatir, pikiran kita takut, itu tubuh yang sehat bisa menjadi sakit. Tubuh yang sakit semakin parah. Jadi untuk saat-saat COVID ini penting banget untuk kita tetap fokus pada Tuhan, tetap fokus kepada janji-janjinya, tetap percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk menyelamatkan kita. Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik pada kita. Jadi setelah mendapat ayat yang mengenai damai sejahtera itu, berangsur-angsur pikiran Pak Ahok tuh diubahkan. Akhirnya dia percaya bahwa kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada dia dan seluruh keluarganya, pasti ini yang terbaik. Akhirnya dia mengerti bahwa seseorang yang sudah menderita COVID, sebenarnya antibodinya itu mempunyai antibodi COVID yang tinggi sekali. Yang walaupun kita pakai vaksin pun nggak bisa setinggi itu. Jadi akhirnya dia mengerti bahwa ini semua adalah kebaikan buat dia, kebaikan buat seluruh keluarganya. Dan di situ dia sudah menerima renewed mind, menerima pikiran yang diperbarui melalui hal-hal yang sepertinya tidak baik. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Itulah pikiran yang diperbarui. Itulah renewed mind. Satu lagi, saya mengenai saya sendiri ya, saya merasa pikiran itu bisa begitu mengganggu. Satu pikiran yang sederhana saja, pikiran bahwa untuk berdoa, apakah berdoa bersama ya, diajakin untuk untuk saya diajakin berdoa bersama. Saya langsung mikir, saya akan will I make a difference? Saya akan membuat berpengaruh nggak ya kehadiran saya? Saya pikir ada satu kali saya tuh berpikir nggak berpengaruh lah, satu orang nggak datang aja nggak akan begitu berpengaruh. Itu membuat saya langsung nggak bersemangat, membuat saya tidak lagi bersemangat untuk berdoa, tidak lagi bersemangat untuk berpartisipasi berdoa bersama. Itu adalah tipuan iblis.
Tuhan bukakan pada saya. Itu pikiran yang membawa kekalahan, itu pikiran yang membawa engkau keluar dari panggilanmu. Padahal saya tuh tahu bahwa saya tuh Tuhan panggil saya untuk berdoa, untuk bersyafaat. Pikiran kecil seperti itu, pikiran cerewet itu bisa mengganggu saya, bisa membawa saya malas berdoa, bisa membawa saya tidak partisipasi lagi dengan dalam doa bersama. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, begitu pentingnya untuk kita menguasai pikiran kita. Begitu pentingnya untuk kita memiliki pikiran yang diperbaharui, pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita berpikir itu bisa mempengaruhi keputusan kita dan membuat kita kalah. Bagaimana kita berpikir sebaliknya, kalau kita diperbarui pikiran kita, kita bisa meraih kemenangan, kita bisa menyelesaikan destiny kita, kita bisa masuk dengan dalam panggilan Tuhan. Begitu powerfulnya, begitu berkuasanya pikiran kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, Tuhan terus berbicara kepada saya, perbaharui pikiranmu, sampaikan kepada semua orang yang kamu ketemu untuk memperbarui pikiranmu. Perbaharui, dan message yang terakhir yang saya dapatkan, perbaharuilah pikiranmu agar engkau mendengar dengan konsisten dan akurat. Kita harus mendengar pesan Tuhan dengan konsisten. Terus-menerus kita dengar. Kita harus mendengar pesan Tuhan dengan akurasi dengan akurat. Tidak bisa lagi kita salah mendengar. Dan Tuhan sampaikan, yang mengabaikan untuk mendengar akan mengemis minta belas kasihan Tuhan. Ini menurut saya, ini suatu warning ya, suatu warning untuk kita dengan seksama. Kita benar-benar, karena inilah waktunya untuk mendengarkan Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan Tuhan saat ini, kita akan menyesal. Kalau kita tidak mendengarkan Tuhan dengan penuh perhatian, kita salah mendengar, kita akan menyesal. Dan akhirnya terlambat. Walaupun kita mengemis, kita tidak lagi bisa memperbaikinya. Penting sekali untuk saat ini kita bangkit, untuk saat ini kita meresponi dan kita masuk dalam panggilan Tuhan untuk kita memperbarui pikiran kita. Bagaimana caranya? Itu kemudian yang saya tanyakan pada Tuhan ya. Tuhan, bagaimana caranya? Perbaruilah pikiranmu perbaharui pikiran supaya kamu bisa terus mendengar dengan konsisten dan akurat. Pertama, kita masuk di slide selanjutnya, Victor. Caranya. Pertama, baca firman dengan teratur dan konsisten. Jadi, firman itu kita tidak bisa baca dengan loncat-loncat ya. Kita harus baca dengan terus-menerus, konsisten. Setiap hari kita siapkan waktu. Kita membaca firman berapapun waktunya. Kita bisa mulai dengan 15 menit, kita bisa mulai dengan satu pasal. Yang penting kita lakukan setiap hari. Kita lakukan dengan teratur dan kita lakukan dengan konsisten. Ayatnya di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita membaca firman, Tuhan akan memisahkan jiwa dan roh kita. Dan kita akan mengerti, kita bisa membedakan mana yang pertimbangan dan pikiran hati kita, mana yang kehendak Tuhan. Karena firman Allah itu hidup. Firman Allah itu yang akan
menerangi pikiran kita. Firman Allah itu yang akan membersihkan semua yang bukan dari Tuhan dan akan menerangi semua yang dari Tuhan. Firman Allah itu pedang roh yang mampu memisahkan roh kita dari jiwa kita, dan jiwa kita akan mampu, yang akan diperbarui. Firman itu adalah seperti air yang membersihkan, air yang membasuh semua kotoran, semua pikiran-pikiran duniawi itu dibersihkan oleh firman yang akan berakar pada saat kita merenungkan firman itu, pada saat kita membaca setiap hari, di saat kita merenungkan firman itu kuat, firman itu berkuasa, firman itu mampu membangkitkan pikiran Allah di dalam pikiran kita. Itu yang perlu kita lakukan. Pertama, kita membaca firman dengan teratur dan konsisten. Kemudian yang kedua, kita harus diam, be silent in His presence. Diam dalam hadiratnya. Kita ambil waktu, kita diam untuk mendengar suara Tuhan. Kita selalu, waktu devotion kita itu, setelah kita membaca firman, doa kita tuh selalu kita yang ngomong ya. Tapi inilah saatnya untuk kita diam. Untuk kita menenangkan pikiran kita. Untuk kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Pertama, untuk diam itu nggak mudah, Ibu-Ibu. Jadi yang saya lakukan, saya ambil buku, pikiran-pikiran yang timbul, yang rame banget gitu, yang sibuk sekali dalam pikiran kita, itu saya catat satu persatu. Saya tawan pikiran saya tundukkan pada kuasa Roh Kudus. Itu yang saya lakukan terus-menerus. Makin lama, yang dari dalam, roh kita yang dari dalam itu semakin lama, kita akan lebih bisa memperhatikan. Di saat pikiran kita sudah tidak disibukkan dengan suara-suara yang dari luar, yang ada di dalam itu lebih berpengaruh. Dan ketika yang di dalam itu lebih berpengaruh, ketika kita lebih dapat merasakan hadirat Tuhan, tarikan dari luar itu akan lebih lemah. Kita tidak lagi, tadi pertamanya waktu masuk ke dalam ruang doa itu kita pengennya keluar terus ya. Pengennya karena pikiran kita masih di luar. Tetapi ketika kita sudah bisa berkonsentrasi yang di dalam sudah lebih mempengaruhi kita, kita akan semakin mau lebih lama lagi tinggal di dalam ruang doa itu. Karena yang di dalam ini sebenarnya memberikan kita sukacita. Yang di dalam ini sebenarnya adalah Roh Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan merasakan hadiratnya. Kita akan merasakan kasih-Nya. Dan siapa sih yang nggak membutuhkan kasih? Ketika kita menerima kasih itu, kita akan ingin lebih lagi. Kita akan lebih lagi ingin dikasihi. Karena kasih itu adalah kebutuhan kita. Kita akan lebih lagi ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Karena hikmat yang dari Tuhan itu, kita merasa itu jauh melebihi dari hikmat yang kita bisa pikirkan daripada hikmat yang dari dunia. Jadi kita akan ketagihan, akan lebih lagi, masuk lebih dalam lagi. Kita akan memberikan waktu lebih lagi untuk kita masuk dalam kasih Tuhan, untuk kita masuk menyelam ya, yang Noni sering bilang menyelam, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Itu membuat kita ketagihan. Ibu-ibu, jadi kalau kita belum sampai taraf segitu, terus press on terus, paksakan dirimu sampai engkau benar-benar merasakan kasih-Nya, kau merasakan hadirat-Nya, kau mendengar pimpinannya. Karena itulah yang akan membuat kita berubah, itu yang akan membuat kita memperbarui pikiran kita, dan kita akhirnya akan menjadi selaras dengan Tuhan. Di saat kita bersatu dengan Tuhan, itu detak jantung kita akan berdetak bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengar suara detak jantung Tuhan, dan itu yang akan kita akan bergerak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Dia. Kita akan merasakan
bahwa Dia ada bersama kita, dan itu nggak bisa kita lepas lagi dari itu. Kalau kita nggak merasakan itu, kita akan merasakan sesuatu yang missing, ada sesuatu yang tidak lengkap. Di saat kita sudah merasakan kasih-Nya, pasti kita akan terus kehilangan kalau kita tidak merasakan kehadiratnya, kita tidak merasakan kasih-Nya. Inilah cara kita untuk memperbarui pikiran kita. Be silent, be silent. Jadi yang sedang saya kerjakan dengan teman-teman saya, kita mempunyai buku panduan sehari 2 kali. Jadi pertama pagi saya akan melakukan quiet time saya. Kemudian siang saya akan pakai buku panduan itu, dan malam saya akan pakai buku panduan itu juga. Jadi yang terbentuk adalah saya akan memiliki waktu 3 kali sehari untuk saya mempunyai waktu tenang bersama Tuhan. Di dalam waktu-waktu itu saya memberi waktu untuk mendengar. Bukan saya berbicara, bukan saya berdoa, bukan saya juga mendengarkan pujian, enggak, sama sekali silence, sama sekali tenang, untuk saya mencari wajahnya, untuk saya bernapas, saya mau Tuhan Yesus masuk dalam napas, karena Tuhan Yesus adalah roh ya, untuk saya lebih lagi mengingat hadiratnya. 2 menit siang dan 2 menit malam. Tapi dalam 2 menit itu banyak hal Tuhan bukakan. Bahkan Tuhan bongkar dari dalam ya. Tuhan bongkar masa kecil, masa saya masih, yang saya nggak ingat, yang saya juga nggak tahu, itu Tuhan bongkar. Dan sungguh ibu-ibu, itu luar biasa banget. Luar biasa yang saya dapatkan di dalam masa-masa 2 menit itu. Tapi akhirnya bukan hanya 2 menit, bisa sampai 10 menit, karena saya nggak berasa lagi gitu ya. Karena sudah begitu menikmati hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ayatnya tadi saya belum baca, sorry, balik yang kedua. Diam dalam hadiratnya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang, ketika kita tenang, kita akan semakin percaya dan kita akan menjadi semakin kuat. Ayat ini luar biasa banget. Jadi kita perlu mengalami ayat ini ya ibu-ibu sekalian. Kemudian ayat ketiga, cara ketiga, kita perlu bergaul dalam komunitas. Minimal 2-3 orang yang memiliki pikiran yang sudah diperbarui. Kita perlu membangun satu dengan yang lain, kita perlu menyemangati, kita perlu juga menegur satu dan yang lain. Ayat 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, artinya pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang baik. Penting untuk kita memiliki support group ya ibu-ibu. Kita memiliki komunitas minimal 2-3 orang. Jadi di mana kita bisa, ini tempat aman, kita bisa sharing, kita bisa bertanya, kita bisa apa adanya kita gitu, dan kita bertumbuh bersama. Kita bukan mengadili satu dan yang lain, tapi kita saling menguatkan, kita saling sharing apa yang kita dapat, kita saling membagikan api, kita saling membagikan firman,
kita saling membagikan apa yang kita dapat. Ini yang akan membawa kita semakin bertumbuh dalam pembaruan budi kita, dalam pembaruan jiwa kita. Terus slide selanjutnya, saya akan tutup dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita? Karena bersukacita senantiasa itu adalah kunci kesehatan emosi. Ketika kita merasa sedih, kita merasa takut, itu kalau kita bersukacita, kita paksakan diri kita untuk memuji Tuhan, kita menyanyikan puji-pujian, itu emosi kita akan berubah. Ibu-ibu boleh coba. Emosi kita akan terpengaruh dengan iman kita. Emosi kita akan terpengaruh dengan sukacita kita. Dan kita akan menjadi bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kenapa kita tetap berdoa? Karena tetap berdoa adalah kunci kesehatan hati atau jiwa kita. Di saat kita berdoa, kita menyatu dengan Tuhan. Yang tadi seperti saya sampaikan, menyatu dengan Tuhan, kita detak jantung kita. Di saat kita berdoa terus-menerus, kita menyatu dengan hadirat Tuhan. Itu yang Ibu Evi katakan ehad ya, kita menjadi satu dengan Tuhan. Itu akan membangun jiwa kita, membangun kebersamaan kita dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Yang ketiga, kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kunci kesehatan emosi kita. Ketika kita mengucap syukur, emosi kita akan, yang tadi juga khawatir dan takut, akan menjadi sukacita. Kita mengucap syukur di saat kita tidak mungkin mengucap syukur. Itu adalah persembahan syukur. Persembahan syukur akan mengobati emosi yang tidak baik. Emosi yang negatif itu akan diubahkan menjadi positif karena kita mengucap syukur. Ini kunci untuk kita memiliki pembaruan budi, untuk kita menjadi kuat, untuk kita menghadapi semua yang kita hadapi ini. Dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ibu-ibu. Ada 3 ayat yang saya belum sempat sharing di sini, mungkin bisa kembali sedikit Ibu Victo. Mungkin ibu-ibu baca sendiri ya, kenapa kita harus memperbarui pikiran kita. Itu ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, jadi jangan berpikir seperti yang dunia pikir, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Barui pikiranmu dengan firman Tuhan, dengan tadi 3 cara yang saya sampaikan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nggak mungkin kita bisa mengerti pikiran Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperbarui pikiran kita. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah waktunya untuk kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, untuk kita yield, untuk kita serahkan hak untuk mengatur kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami pembaharuan budi kita. Terima kasih. Silakan Ibu Tati yang mau meneruskan sharing mengenai pembaharuan pikiran ya. Oke, saya akan tambahkan sedikit melalui pengalaman saya yang telah saya ceritakan di sesi 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai di mana cucu saya waktu 2 tahun yang lalu itu mengalami kondisi yang sangat buruk sekali,
yang boleh dibilang anytime dia bisa kehilangan nyawanya. Dan dalam perjalanan itu saya banyak sekali belajar. Terutama saya belajar bagaimana saya melihat pada waktu kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Saya belajar bahwa waktu kita mengalami masalah itu bukanlah suatu hukuman dari Tuhan, bukanlah suatu penghakiman dari Tuhan, tapi itu lebih daripada itu yang saya dapatkan di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Itu yang saya juga alami. Kita baca ya. Tetapi itu belum semuanya. Bahkan pada masa kesusahan kita memiliki keyakinan yang penuh sukacita karena mengetahui bahwa tekanan yang kita alami akan membangun ketekunan dan kesabaran dalam diri kita. Dan ketekunan dan kesabaran itu akan memurnikan karakter kita, dan karakter yang telah teruji membawa kita kembali kepada pengharapan. Pengharapan ini bukan angan-angan yang mengecewakan, karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan benar, ibu-ibu, ini yang saya alami pada waktu saya mengalami masa yang susah sekali itu. Ini yang saya lihat. Bukan ini sebagai penghakiman, karena tapi di dalam masalah ini, melalui masalah ini, saya ada banyak belajar bagaimana saya melihat keadaan. Bahwa keadaan yang Tuhan izinkan itu adalah untuk kebaikan. Bahwa waktu di dalam keadaan itu, karakter saya, karakter suami saya, karakter anak-anak saya, banyak sekali diubahkan. Hubungan kita semakin intim. Kita melalui itu semua kita mengenal semakin betapa Tuhan itu mengasihi kita. Salah satu contoh betapa Tuhan itu mengasihi kita ya, pada waktu cucu saya dalam keadaan yang sangat kritis. Kita udah hampir tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan ya. Pada hari itu hari Minggu, dan waktu itu si Bill Johnson yang dari Amerika, dari Reading itu ada di Singapura. Tanpa kita minta, itu ada seorang teman dari anak saya yang cuma iseng aja dia tanya sama Bill Johnson, bisa nggak doain buat anak teman saya yang lagi sakit. Dan saya tahu Bill Johnson itu yang banyak saya dengar, dia tidak akan melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memerintahkan dia. Di dalam kesibukan jadwal dia yang begitu banyak sekali acara-acara yang disusun, dia bisa memberikan waktu 10 menit. Dia bilang, oke, 10 menit saya akan doakan anak itu. Dia datang ke rumah sakit dan dia doakan cucu saya. Dan waktu saya mendengar itu, saya bilang, aduh Tuhan, saya bukan melihat bahwa saya spesial, bahwa Bill Johnson datang mendoakan keluarga saya. Enggak, saya hanya melihat, Tuhan, kalau bukan Engkau, kalau bukan karena kasih-Mu yang Engkau sedang tunjukkan kepada keluarga saya, ini tidak mungkin terjadi. Ini cuma salah satu. Banyak lagi, setiap kali anak saya lagi down, setiap kali kita menghadapi hal-hal yang sangat menghancurkan hati kita, selalu Tuhan itu kirim orang-orang yang bisa menguatkan kita. Dan dari sini kita melihat, aduh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Dalam semuanya ini Tuhan membawa kebaikan bagi kita. Membawa kebaikan di dalam keluarga saya. Membawa keakraban di dalam saya. Membentuk keluarga saya. Membentuk iman saya. Karena saya tahu bahwa hari-hari itu, saya nggak bisa lagi bilang, tambah iman, mau ditambah dari mana? Nggak bisa. Saya belajar hanya di dalam saya fokus kepada Tuhan. Seperti tadi Ibu Nike bilang. Kita fokus, kita merenungkan firman, kita ngerendam di dalam hadiratnya hanya dengan memuji Dia. Itulah iman kita bangkit kembali. Kalau cucu saya dalam waktu 7 minggu dia masuk kamar operasi 7 kali. Itu setiap kali dia masuk kamar operasi, kita sudah tidak bisa berdoa lagi. Kita sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Apa yang kita lakukan? Kita hanya bergandengan tangan. Kita hanya memuji Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan. Dan waktu saya kalau saya ngalamin susah, rasanya kita mau ngikutin pikiran, kita mau mikirin problema ini. Apa ya jalan keluarnya, apa jalannya. Tapi saya diubahkan. Pada waktu kita tertekan, kita masuk
memuji, memuliakan Tuhan. Dan iman itu kembali kepada kita. Iman kita arise, iman kita bangkit kembali. Dan sungguh luar biasa ibu-ibu. Melalui semua yang kita alami 2 tahun yang lalu, Tuhan, hidup kita semakin berarti. Kita lebih mengerti siapa kita ini. Kita lebih mengerti siapa Tuhan kita. Dan kita lebih tahu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam segala keadaan hidup kita. Oleh karena itu, kita bisa berjalan seperti si domba. Kita dapat mendongak ke atas, walaupun sekitar kita sedang tidak baik. Walaupun keadaan kita sendiri sedang tidak baik. Tapi karena kita punya iman kepada siapa kita bergantung, dengan siapa kita berjalan, dan siapa yang ada di dalam kita. Oleh karena itu kita dapat berjalan dengan mendongak. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita yakin Tuhan yang ada bersama dengan kita tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Saya tutup dengan ayat yang dari Ayub 23 ayat 10 sampai 12 ya. Karena ini kita udah lihat ya keadaan Ayub yang begitu Ayub yang begitu buruk, tapi Ayub bisa tetap mengatakan ini ya, kita baca ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini ibu-ibu, ini yang harus kita hidupi. Apapun tantangan kita, kaki kita akan terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan. Dengan mata kita fokus kepada Dia. Dan ucapan bibir kita itu sangat berkuasa. Ucapkan firman Tuhan. Ini yang akan mengubah hati kita. Bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah hati kita. Untuk mengangkat iman kita arise. Untuk membuat pikiran kita align dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, renew our mind. Renew our mind supaya our mind ini align dengan Tuhan. Apapun yang sedang ibu-ibu hadapi, jangan takut. Karena Ayub berkata, ia tahu jalanku, hidupku. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Imani perkataan Ayub ini yang sudah melalui penderitaan begitu dalam, tapi dia tetap bisa mengatakan, aku akan timbul seperti emas. Begitu juga dengan kita, ibu-ibu. Ingat si domba ini tetap fokusnya hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada sekitar kita, jangan fokus kepada keadaan kita, tapi fokus kepada Tuhan. Renew your mind. Ini suatu perjalanan untuk kita renew our mind. Tidak bisa jadi begini saja dengan cepat. Tapi renew your mind. As long as we are willing, atau kita mau, Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita. Terima kasih Ibu-Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.